Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil dari makalah kami. Baik, perkenalkan, nama saya Media Damai Putri Deli, NPM 2200900002, Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen, mata kuliah Kepemimpinan dan Organisasi, oleh dosen pengampu Bapak Antonius Yanto Gebang, SEMM. Buku yang kami bahas ada dua, yaitu yang pertama dengan judul Good Habits, Bad Habits, atau cara membentuk kebiasaan baik untuk menghasilkan perubahan positif. Buku yang pertama ini menjelaskan bagaimana kebiasaan kita mempengaruhi tindakan sehari-hari tanpa disadari. Wendy Wood berdasarkan penelitian 3 dekade menyoroti kekuatan pikiran bawah sadar dalam membentuk kebiasaan dan menawarkan cara memanfaatkannya untuk mencapai perubahan positif. Buku ini dengan pendekatan ilmiah yang menarik menggabungkan ilmu syaraf, studi kasus, dan percobaan laboratorium untuk memberikan wawasan praktis yang dapat mengubah cara berpikir tentang kehidupan. Intisari dalam buku ini mencakup berbagai aspek tentang kebiasaan, termasuk bagaimana kebiasaan terbentuk, bagaimana membentuk kebiasaan baik, dan bagaimana membantu diri kita untuk mengelola kebiasaan yang tidak baik. Wood juga menjelaskan tentang bagaimana membentuk kebiasaan baik dalam beberapa aspek kehidupan, seperti kehidupan sehari-hari, kehidupan sejahtera, dan kehidupan sehat. Adapun teknik praktis untuk membentuk kebiasaan baik yang dapat ditemukan dalam buku Good Habits, Bad Habits, karya Wendy Wood ini, yaitu yang pertama, membuat kebiasaan mudah dilakukan. Yang kedua, rutinitas harian. Yang ketiga, asosiasi positif. Yang keempat, perubahan lingkungan. Dan yang kelima adalah konsistensi. Buku yang kedua yaitu Leadership Habits dan Culture Transformation, atau bagaimana menumbuhkan kebiasaan pemimpin teosentris dan transformatif yang berhasil memperdayakan anggota tim hingga mewariskan budaya organisasi berkinerja tinggi. Buku ini yang diciptakan oleh Eliza Luhu menceritakan tentang cara menumbuhkan kebiasaan pemimpin teosentris dan sistematif yang berhasil memperdayakan anggota tim hingga mewariskan budaya organisasi berkinerja tinggi. Buku ini memaparkan langkah-langkah untuk keluar dari zona nyaman dan mengemukakan prinsip transformation kepemimpinan yang relevan dalam era teknologi dan disrupsi. Buku ini mencakup beberapa bagian yang sangat penting untuk dipelajari, dilatih, dan dipraktiskan di seluruh lembaga pemerintahan supaya mempercepat transformasi budaya kerja seluruh pegawai sebagai aparatur sipil sistem atau ASN. Satu contoh dari kegiatan ini adalah pendidikan dan pelatihan yang diperlukan untuk mengubah budaya perusahaan. Zaluhu juga menganggap bahwa para pemimpin harus menumbuhkan kebiasaan baru dalam mentransformasi budaya perusahaan. Ini disebabkan oleh kemajuan teknologi dan berbagai bentuk disrupsi yang tidak dapat dibendung. Untuk itu, para pemimpin harus berani memulai transformasi itu sekarang, sebagaimana disebut oleh Rizkan Firman, Presiden Direktur PT Adi Commuter Property. Menumbuhkan kebiasaan baru dalam mentransformasi budaya perusahaan dapat dilakukan dengan beberapa langkah. Sebagian dari yang disebut dalam buku Leadership Habits dan Culture Transformation oleh Eliza Luhu, adapun beberapa langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama, memahami budaya perusahaan saat ini. Yang kedua, menentukan tujuan transformasi. Yang ketiga, membuat kebijakan transformasi. Yang keempat, membangun kebiasaan baru. Yang kelima, memonitor dan mengevaluasi transformasi, memperbaiki dan mengembangkan. Sekarang kita masuk ke kesimpulan, yaitu buku Good Habits, Bad Habits ini mengajarkan kita untuk membentuk kebiasaan baik yang dapat menghasilkan perubahan positif.
Ketika kita memiliki kebiasaan yang tidak kita inginkan seperti menggigit kuku, membutuhkan kopi, membaca berita negatif, kebiasaan itu dapat memberikan dampak buruk baik itu untuk kesehatan fisik maupun kesehatan mental seseorang. Buku Leadership Habits dan Culture Transformation ini juga menekankan bahwa kultur adalah bagian yang sangat penting dalam mencapai tujuan transformasi. Lalu menjelaskan bahwa kultur adalah sekumpulan norma, kebiasaan, dan tindakan yang menyusun bagian dari sebuah organisasi, dan ia memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat efektivitas dan kinerja organisasi. Buku ini juga menunjukkan bahwa transformasi kultur adalah proses yang rumit dan tidak tepat waktu, tetapi ia merupakan langkah yang wajib dilakukan untuk mencapai tujuan transformasi pemimpinan. Saluhu menyebutkan bahwa transformasi kultur memerlukan perubahan dalam perilaku, perancangan, dan pengembangan diri, serta peranan penting dari pemimpin dalam mengatur dan mengembangkan kultur yang baik. Demikianlah video presentasi dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaklumi, dan semoga dengan adanya video presentasi ini bisa bermanfaat bagi orang-orang yang menontonnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.